Hai guys, Halo, halo. welcome. Hai. Thank Hai, you hai, banget hai. sudah bersedia ikut kompetisi ini dan thank you banget atas waktunya juga malam ini. We look forward to learning from your experience. Jadi Ya. mungkin apa? Ya ini mungkin intro-intronya minggu lalu udah ada ya guys. Yang belum nonton silahkan nonton episode 1 karena ini kita udah masuk hampir to the end of the competition. Jadi kita mau langsung nanya, saldo lu gimana bro? Oke, so masing-masing kontestan kita mulai dengan saldo $1.000, 14 juta, setara 14 juta rupiah kalau di MetaTrader. So mungkin kita mulai dengan Bro Ken. Gimana bro? Yes, Saldo yes. Gue hari lagi ini? buka nih saldo gue. Kayaknya masih Oh ada lagi buka. 600 sekian gitu. Oke, jadi angkanya di $600. Jadi berarti lagi loss kira-kira sekitar 40% ya? Ya, Hampir. Oke. Kalau Bro William? hampir. 616 gue, 616 terakhir. 616. Oke. Mm-mm. Bro Lebih William? banyak ya. Gue lagi di 340-an. Oke. Karena semalam 340. gue lost di oil. Lost di oil tuh Oke. semalam. Semalam lost di oil. Oke. So, kompetisi belum berakhir ya, ini masih berjalan. Tapi lagi-lagi kita sebenarnya bukan mau melihat kalah menangnya, tapi kita mau belajar dari experience mereka, insight-insight mereka sebagai orang yang aktif di industri finance, di industri trading dan investasi, gimana kira-kira um, forex itu gimana? So mungkin kita mulai dengan pemenang sementara. Kita nggak bisa bilang pemenang karena market masih buka Iya, dan iya, masih iya, ada iya. waktu lah. Masih ada waktu, Ya, masih Bro ada William, waktu. Gue jangan udah jangan cek, jangan gue udah berkecil survei hati. lokasi buat Pargoy tadi. Oh iya, oke. By the way guys, yang kalah ini ada hukuman juga. Nanti mungkin ya itu ya hukumannya Pargoy di Bundaran Bundaran HI. HI. Ya, buat yang nggak tahu Pargoy itu apa, Yes, silahkan lah. di Google. Uh, Oke, Bro Ken gimana kira-kira pengalamannya selama hampir 2 minggu ini? What do you think of forex trading? Oke. Honestly, ini seru sih menurut gue. Seru. Kalau gue tuh ngerasa gini, sebelumnya gue itu di saham 3 tahun lalu itu trading, abis itu kan gue jadi investor, lebih ke investing kan full Ya, gitu. Dulu pun gue tradingnya itu adalah swing, jadi ya jangkanya lumayan lama lah, hitungan week sampai month gitu. Nah, terus ketika gue masuk di forex tuh ini totally new banget. ya, Even gue tuh baru semalam bener-bener ngerti yang William maksud pips. Jadi gue kayak tiap pair ada pipsnya ya, beda-beda, dan gue tuh baru ngerti cara hitungnya. Tapi untungnya kan kalau di apps kita dikasih tahu kan ya, estimasi loss sama profit kan. Nah, ya, ada lagi gue ngerasa apa ya? Jadi modal gue dari 1.000 nih. Ya gue untungnya lumayan lah, kayak ada $50, terus rugi $20, $30. Nah, terus awalnya itu Will loss-nya lumayan. Nah, terus gue kayak, oke, dia berani banget, loss-nya gede banget, sedangkan gue aja loss-nya kayaknya gue jagain gitu kan. ya. Tapi menariknya tuh kayak, gue Coba ada bro, setting sama di dicontek apa? yang bagus-bagus bro, yang jelek-jelek jangan dicontek bro, gimana sih? sorry, lanjut. Gak apa-apa. Tapi gue kayak gini, gue kayak ngerasa dia ada satu kali comeback, nggak posisinya nggak lebih menang dari gue juga, tapi sekali untung $211. Gue kaget, gue kayak, gue perasaan untungnya $50 aja tuh udah lumayan. Ya, Gila nih, bisa untung, sih bisa untung $200. Ini pair apa? Oil ternyata. Nah, maut itu, oke. di situlah gue kayak, gue kalau jadi gue ada ngobrol sama si Andi Sejaya. Andi bilang sama gue, kan kalau posisi lu kayak gini sih sebenarnya gampang untuk lu menang, lu nggak usah main pair yang, lu nggak usah agresif, lu santai aja kata dia. Tapi meskipun Nah, gue udah tahu meskipun gue udah tahu, gue ngerasa kayak kayaknya boleh deh gue cobain oil, seru juga nih, soalnya si Will gue lihat Will bisa loss, ya, tapi kalau sekalinya untung tuh lumayan banget. Nah, gue kayak penasaran, lalu gue melihat, dan akhirnya gue kepleset.
Dar. Bro William Sehari gimana loss bro? $300. Ya itu, ya, oke. Itu $300 itu satu trade atau beberapa trade? 2 Yang mana trade tuh? dan dua-duanya di Dua oil. trade. Itu literally kepleset, keguling-guling, Oh, kesleo. oke. Nah, Dua-duanya oil. Jadi dua trade, dua-duanya oil. iya, Oke, dua-dua oke. trade dan dua-duanya oil. Bro William gimana? Kira-kira? Gua jadi sih gini, di MIFX ini ya, ini baru pertama kali nih gue trading oil. Jadi sebelumnya gue tuh trading Oke. gold, Nasdaq. Hmm. Kayak gitu. Memang literally dua-duanya juga volatile ya. Kita mainin Ya. itu ngomong adalah komoditas dan indeks juga sangat volatile dibandingkan sama pair forex. Tapi ternyata oil itu lebih volatile daripada dua-duanya. Iya. Gitu. Jadi gue kayaknya place 4 posisi ya untuk oil total ya. Ya rasio win ratio 1/3. Jadi tadi menang 1 win $200. Kemudian kemarin ada beberapa kali setnya balik ke BEP kayak gitu. Jadi nggak loss tapi tipis karena balik lagi kan ya harganya ya gitu. Jadi tapi nggak rugi gitu. Ya. Yang kemarin itu sebenarnya emang gue masih optimis kalau oil akan naik. Tapi ternyata pas dia pagi-pagi lah itu pagi-pagi. Pas gue melek pagi-pagi itu masih biru. Terus tutup mata merem lagi, dia jatuh ke bawah karena SL-nya kayak gitu. Jadi hilang tuh $200 kalau nggak salah sih gitu. Memang kalau gue pribadi ya, ini konsep sebenarnya kan risk to reward ratio ya gitu. Kalau kita ngomongin high risk high gain kayak gitu. So if you wanna gain more, ya lu harus berani risk more juga kayak gitu. Tapi baik lagi, apakah resikonya lu bisa tanggung atau enggak kayak gitu. Kalau misalnya lu nggak bisa tanggung resikonya, jangan. Ya, oke. Nah, lu berdua nih bicara oil kan? Sebenarnya oil dan gold itu sebenarnya dua produk yang memang favorit banget untuk semua nasabah kita dari tahun ke tahun always lah. Dan sekarang kondisinya karena lagi ada perang Rusia Ukraina, jadi kan pergerakannya bener-bener luar biasa gitu kan. Sebenarnya abnormal, kita bicara abnormal, kemarin gold sempat tembus 2000 gitu kan. Oilnya juga tembus $100 gitu kan. Jadi maksudnya ya apakah lu pilih itu karena justru lu pengen yang volatile atau karena lu merasa lu mengerti produknya lebih daripada mata uang atau gimana? Mungkin gantian Bro William duluan. Kenapa lu milih yang udah minggu lalu udah kita jelaskan itu paling maut Bro gitu loh. Tapi lu nyemplung gitu karena gimana? Konsep high risk high gain itu sebenarnya sih. Oke. Berarti lu emang ya. Betul. Kita ngejar volatility-nya kayak gitu. Kemudian lebih cepat trade-nya dibandingkan kalau misalnya kemarin gue juga dapat winning $43 tuh dari GU gitu kan. Tapi harus nunggu gitu. Nunggu sekitar 2 hari kayak gitu loh. Iya. Kadang-kadang suka gatel aja. Jadi kayak itu preferensi masing-masing lah ya. Siapa yang lebih suka main Sorry, GU tuh maksudnya pound sterling atau apa nih? Iya, pound sterling ya. Oke, pound pound sterling untuk USD ya. Untuk penonton. Istilahnya soalnya di forex banyak banget kan. Pair GU kan ya, pound USD kan juga kategori pair yang volatile ya dibandingkan yang lain ya. Iya. Makanya gue suka tuh GJ, pound yen, pound USD gitu dibandingkan kalau misalnya kayak Euro USD kan lelet banget gerakannya kayak gitu. Jadi agak males saya nunggunya kayak gitu. Iya. Bro Ken gimana? Kenapa lu milih yang ya tadi lu bilang partly karena melihat William jadi terpancing emosinya gitu kan? Tapi FOMO. Nah gimana sih kita harus ngajarin orang nggak boleh FOMO nih malah FOMO. Ya tapi apakah karena fenomena ini kebetulan kalau kita melihat data memang di Indonesia gold dan oil itu lebih menarik di negara lain padahal enggak gitu loh. Jadi boleh tahu nggak alasan lu pribadi kenapa lu milih itu? Karena lu merasa produknya lebih mudah dipahami kah dibandingkan mata uang? Atau kebetulan aja? Actually kebetulan. Soalnya actually posisinya udah menang waktu itu. Literally maksudnya dari sekarang juga lagi menang kok. Equity. Oh iya bener sih. Bener sih. Bedanya lagi loss. Maksudnya equity-nya gue udah di atas 1000 waktu itu. Equity gue di atas 1000. Oh iya. Lagi kayak, profit lah sekarang iya. Ya, terus gue pikir-pikir kayak Will di oil gue kena ikut gameplaynya Will. Jadi gue ngomong sama Andi bilang, lu kayak ikut gameplaynya dia, udah dibilangin suruh main santai, malah mainnya yang deg-degan gitu. Nah, actually gini sih, gue pilih oil karena
gue nggak kenal actually, gue bener-bener coba aja karena di forex kan semuanya baru buat gue, Hmm. semuanya bener-bener baru, jadi nggak ada satupun yang gue udah kenal sebelumnya. Ya, Ya gue betul. pikir why Betul. not untuk gue cobain dan gue kenalan, so ya menurut gue masih oke lah. Dan I mean 1.000 ini kan sangat, $1.000 ini kan modal yang porsinya sangat kecil dibandingkan dengan Ya, seluruh portfolio aset kita ya, gitu. ya. Jadi ya untuk belajar nggak apa-apa Oke, oke, gitu. oke. Nah, Fair. ya kaget sih gue pas minus terus udah cobain minus lagi. Oke, gue ketar-ketir sih langsung. Oke. Nah, 2 kali mungkin loh. Oh, yang 3 pertanyaan kali pertanyaan gue adalah jebol. kan berarti kan ini minus yang ya kalau misalnya orang-orang di luar, orang awam yang tidak memahami apa yang sedang terjadi akan melihat, wah lu gila lu 2 minggu lu loss 30% gitu kan, atau 40% atau bahkan 50% gitu. Nah, menurut lu apakah mungkin kita mulai dengan broken dulu, apakah lu merasa ini instrumen sesuatu yang kira-kira bisa lo master, atau oh enggak ini terlalu susah, atau lu merasa enggak nih, ini bisa nih sebenarnya, gue cuman lagi membiasakan diri aja, adaptasi gitu, atau Oke. menurut lu sulit gitu? Sulit sih Honest menurut gue review ya, relatif. nggak perlu mikirin Iya, MEFX. Ya, iya, iya. Ini tanpa memikirkan MIFX ya. iya Menurut ya. gue ini tuh instrumen yang gue udah bilang sama bini gue kayaknya kalau misalkan kan kita kerja pagi, misalnya siang, sore, malam, gue kayaknya kalau bosan nggak ngapa-ngapain daripada main PS, gue boleh trading deh Iya. sekalian. Menurut gue, ini lucu Gantinya, aja kayak daripada gue ya main PS sih ada lah, tapi kalau lagi benar-benar iya bosan iya kan iya. kita bingung sampai cari game, beli game apa lagi ya gitu loh. Nah menurut gue ini adalah instrumen yang bisa gue pakai karena ini kan bukan judi dan kita bisa analisa teknikal. Ya, I mean ya ya. ya gue juga masih dalam proses belajar karena kan di trader 3 tahun lalu tuh rasanya lama banget dan gue bener-bener ngulang semua siklusnya dari nol, dari Betul betul gue betul. FOMO, dari gue deg-degan, terus apa ya, emosinya ada seneng dan ada sedihnya, itu begitu gue loss 30% langsung nggak nafsu makan tuh beneran ada gitu. Iya Jadi iya iya apa iya. ya, menurut gue ini worth untuk dipelajarin lebih lanjut. Setelah 2 minggu ini gue selesai trade venture, yang gue akan lakukan, gue kayaknya bakal tetap stay ada saldo dan gue nggak tarik, gue biarin ada saldo supaya if gue lagi Oke. santai gue La- bisa lihat, oh Ya. bisa nih trading gitu. Oke, nice. Kalau Bro William gimana menurut lo? Sama Winnable, ya, playable, atau ini adalah doable. Karena kalau kita ngomongin trading, usaha jual beli ya? ya kan? You have to treat this as your equity untuk bisnis lo. Jadi kalau kita ngomongin building bisnis, kita berusaha, gitu. Of course akan ada resikonya, Hmm. ya kan? Makanya ketika lu mau masuk ke dalam satu konteks misalnya trading forex gitu, ya lu harus ready to lose the money gitu. Karena di sini kan kita bermain leverage kan ya. Jadi kalau misalnya lu nggak berani untuk risking the money, karena Ya, definitely ini betul bukan betul. untuk Setuju. semua orang, ini bukan untuk semua orang. But, karena ya simple, setiap hal tuh pasti akan ada resikonya gitu. Jadi kalau buat gue pribadi, ya memang itu adalah uang yang kalau misalnya gue hilang pun gue nggak masalah gitu. Karena money management kan kita udah ngatur money management gitu loh. Kita Ya, bukannya setuju. kita all in gitu demi bisa cuan cepat di sini, bukan di situ sih gitu. Tapi Hmm. challenge-nya di trade value kali ini adalah karena kita dipaksa untuk trading tiap hari gitu ya. At least ada 3 sinyal gitu per hari gitu. Artinya kan kita men-challenge diri kita kan mana nih yang bisa kita masuk gitu. Walaupun mungkin posisinya nggak oke-oke banget. Tapi ya kita untuk gitu. Dan di sini gue lebih menggunakan signal sebagai trusting the quality of the signal. Hmm. Ya kan kalau misalnya signalnya initiate, oh ini harus TP di sini, SL di sini gitu. Ya udah gue let it go. Gue nggak intervensi signalnya. Jadi kalau tiba-tiba itu kena SL ya udah gitu. Kalau tiba-tiba dia kena take profit ya udah. Tapi kalau misalnya dia biasa udah running 90-100 pip gitu ya, gue coba untuk SLBP. Makanya kan ada kan poin-poin gue udah SLBP tuh kayak oil gue semalam itu udah floating profit $150 sebenarnya. Tapi gue ngeliat di 112 tuh ada gap. Jadi gue aiming ke sana gitu. Ya. Jadi nggak ya termasuk agak panjang ya mau tradingnya ya. 500 kan aimingnya jadi $500 gitu.
Tapi ternyata market tidak berkata lain. Ya udah nggak apa-apa. That's the consequences ya kan. Part Ya. of managing gitu loh. Kalau lu punya trading plan, ikutin signal, dan kasus ini kan trading plan kita nggak ikutin signalnya. Ya kalau misalnya signalnya yang kata itu, gue nggak coba intervensi. Sekaligus ngetes apakah benar gitu. Kualitas signalnya seperti apa. Oke. Nah, kalau misalnya lu melihat tadi kan lu bilang money management kan. Money management itu kan berarti sekian persen masuk ke forex, tapi itu cuma sekian persen gitu kan. Nah, menurut lu kira-kira buat penonton di rumah gitu kan, maksimum nih masuk ke instrumen high risk seperti forex itu berapa persen menurut lu? Kalau gue sih nggak ngomongin tentang maksimum percentage ya. Gue satu akan Oke. ngomongin tentang basicnya dulu nih. Lu dan dapat the full flow gitu loh. Oke, Lu oh iya, semuanya oke. dengan Ya. proteksi lu udah punya belum asuransi kayak gitu loh. Nah, dana sisanya ini baru lu Ya. bagi-bagi gitu. Sekarang Ya. berarti semakin besar resikonya, semakin kecil proporsi lu masukin ke dalam instrumen tersebut. Gitu. Kalau misalnya lu lebih nyaman dengan saham gitu ya, kalau lu bisa banyaknya ke saham. Mungkin berapa forexnya berapa? 10%, 20%, 5% gitu. Tergantung lu rela hilangnya Ya. berapa. Kalau misalnya uang itu harus Betul. hilang. Ya. Ya. Tapi kalau di sisi lain, kalau kita ngomongin forex, angkanya terlalu kecil pun itu akan mengganggu. Karena ketahanan equity akan sangat tergantung sama ya posisi Oke, juga. ya betul. Jadi kalau lu cuma Oke. punya uang 500.000, nggak usah masuk deh. Gitu. 1.000 aja tipis banget kan sebenarnya kan, $1.000 kan. Ya. Gitu. Makanya ya benar-benar forex ini definitely bukan buat semua orang. Karena Setuju. lu harus disiplin banget, lu harus ready to lose the money. Ya. Oke. Tapi gainnya gede nggak? Gainnya gede banget. Ya, betul. Lu bisa winning banget kan. Kayak main gue winning $200 in a bit loh, itu kan nggak lama kan sebenarnya kan. $200 dapat 3 juta. Ya kan? Nah, betul. Nah, mungkin gue mau nambahin sedikit informasi buat penonton bahwa misalnya kita bicara nih Bro Ken, Bro William, mereka uang sekolahnya $300, $500 loss-nya gitu ya. Sebenarnya ada akun mikro di MFX tuh, ada akun mikro di mana 1/10-nya. Jadi kita bisa lebih kecil lagi. Cuma kenapa mereka trading dengan mini lot adalah karena yang mikro itu belum bisa di aplikasi MFX sebenarnya itu. Soon akan coming soon. Jadi bisa. Jadi dari tadi kita bilang $1.000 bisa jadi $100 modalnya gitu kan. Dan masih ngambil posisi yang sebanding. Itu coming soon di aplikasi, tapi sebenarnya udah ada, cuman harus pakai MetaTrader. Jadi nggak ada signal saat ini di situ gitu. Sedikit intermezzo biar yang lain bisa ini kalau modalnya kecil. Nah, mungkin kalau misalnya sekarang kita bicara, gue lanjut ke Bro Ken. Kalau misalnya kan tadi kan Bro William bilang ya persentasenya nggak fix, tapi ya itu yang penting ada alokasi, how much are you willing to lose, dan yang pastikan yang pos-pos yang lain lengkap gitu kan. Nah, ada yang mau ditambahin atau kira-kira sama tuh di situ? Gue sebenarnya sama dan udah setuju. Dan paling ditambahinnya gini sih, lu kalau misalkan ngomongin secara keuangan, yang Will ngomong tuh udah benar. Trading itu bisnis, tapi kan ada resikonya. Dan kita tahu kalau ini tuh higher risk dan instrumen kayak saham gitu, tapi higher return juga. Jadi lu benar-benar harus alokasiin dana lu pos-posnya. Jangan sampai pos keuangan yang buat lu makan sehari-hari, lu pakai trading forex, itu kan gila gitu. Nah itu mesti gila banget gitu. Iya. Oke. Menariknya gini, gue karena bener-bener newbie dan baru, gue kan sering sharing tuh di story, guys, gue ada nemu kayak gini, menurut kalian gimana? Dan terus mereka ada chatting juga. Ya kok gue pernah ditawarin sama brand lain gitu. Masa masuknya minimal Rp100.000? Gue kaget sih. Itu satu kali trade, jebol dah. Dia bilang, iya. Gue sekali trade 400.000, gue masukin, abis itu jebol. Ya iyalah. Karena kan 400.000 kagak bisa lah, maksudnya nggak masuk akal. Gue bilang nggak masuk akal, lu masih bener-bener hoki banget, untuk dari 400.000 itu bisa double. cuan terus. Gue bilang gila sih, nggak mungkin, ini nggak masuk akal gitu. Iya. Belum apa-apa udah kena cut duluan pasti. Betul. Iya, dan iklannya kencang tuh brand yang itu, gila banget. Gue kayak nggak masuk akal sih, gue bilang. Ya. Nah, kalau misalnya menurut lu sekarang, mungkin menurut lu berdua, kira-kira kalau tadi
William bilang 1.000 tipis nih gitu kan. Anggap mini lot kan. Berarti kan nanti micro lot tinggal dibagi 10 gitu. Menurut lo dengan of course kalau misalnya trading sendiri kemungkinan nggak akan seperti trade venture 3 trade per hari kan dipaksa nyari opportunity tiap hari gitu kan. Kira-kira menurut lo modalnya berapa nih untuk pemirsa di rumah? Kalau buat gua I 1.000 think is okay. 1.000 tuh cukup sebenarnya. 1.000 is okay, oke. Berarti kalau Tapi mikro iya, lu harus 100 is manage. okay, tapi mikro gitu ya. Yes, lu harus cari 100 pair dolar yang ya, bukan 100.000 ya terlalu guys. ya jangan terlalu volatile banget berarti kan. Terus kemudian Ya, ngejar pipsnya juga pips kecil-kecil ya, yang ya, jangan ya. terlalu Ya. gede gitu. Kalau lu masuk di volatile gold yang geraknya sekali 100 pip ya nangis kayak gitu. Tapi kalau misalnya lu bisa manage resikonya di manage ya kan. Terus trading periodnya juga di manage. Artinya gini, semakin kecil equity, sebenarnya semakin kecil juga time frame trading kita. Oke, make sense. Ya kan? Terutama jadi kayak semakin kecil equity, semakin kecil time frame-nya untuk pair-pair yang volatility tinggi gitu. Jadi kan banyak macam-macam pair ya. Kalian bisa milih mana pair yang cukup santai buat kalian dengan equity yang cocok sehingga resikonya tuh masuk kayak gitu. Ya. Supaya nggak deg-degan. Yang penting gini sih, lu trading jangan sampai deg-degan. Apalagi nggak bisa tidur. Kayak Ken gitu semalam ya, dia bilang, gue close dulu lah biar gue bisa tidur dengan tenang gitu kan. Kalau gue tapi tinggal tidur cuan. aja gitu, pagi SL. Pagi SL. Tapi iya itu makanya gue mau nanya sama lu nih, mendingan nggak bisa tidur apa tidur terus pagi-pagi kena SL gitu, yang mana kira-kira? Udah juga, gue pernah pagi-pagi malah cuan trading Nasdaq. Jadi malam-malam masih biasa-biasa aja gitu ya. Pas bangun-bangun bungkus $300. Ya. Oke, sekali lagi buat penonton di rumah, kita kan trading ini time frame-nya sangat pendek ya. Jadi yang lagi kita obrolin ini seringkali mereka masuk posisi, mereka exit di hari yang sama atau maksimal 1 hari berikutnya. Ada nggak sih posisi yang lebih dari 24 jam? Kayaknya enggak kan? Ada nggak? Gua ada. Kayak tadi ada, kan ada. Pound USD gua lebih dari 24 jam. Sekitar 2 hari 3 hari. Kemudian ada apa lagi kemarin ya? Ada beberapa yang 2 hari 3 hari gitu. Makanya itu gua nggak mengintervensi ya. Selama itu yang signal itu signal center ya, karena kan ada beberapa sumber, itu memang signal center lebih panjang sih mereka. Oke. Nah kira-kira mungkin kita bedah sedikit cara lu trading nih, kan lu buka aplikasi, lu ngeliat signal karena basically memang peraturan kita di kompetisi ini lu harus pakai signal gitu kan. So bagaimana, mungkin lo bisa ceritain bagaimana lo validate sebuah signal. Mungkin kita gantian Bro Ken dulu. Apa yang lo lakukan? Apakah lo ngelihat rasio doang atau ada pakai indikator atau gimana nih kira-kira? Buat teman-teman di rumah supaya tahu. Actually, gue begitu terima signal, gue langsung buka di chart gitu. Terus langsung lihat, ya udah langsung. Iya, terus awalnya tuh gue nggak ngeh kalau kita boleh pakai pending order. Jadi gue pikir ya udah masuk harga market sikat aja. Nah, gue Iya. ada yang untung, ada juga yang loss. Tapi gue setelah terima signal itu gue nggak telan mentah-mentah. Maksudnya kayak selama ini yang kagak gue telan mentah-mentah justru untung. Justru yang gue coba telan mentah-mentah malah rugi karena gue kagak pakai pending order juga. Iya. Oke. Nah, terus gini sih, gue ngerasanya signal ini kan kadang gue abis chartingnya simple banget. Misalnya cara gue charting tuh gampang, cuman lihat support, resistance, trend line, terus ya ada beberapa pola yang gue juga kadang nggak inget, jadi gue lupa gitu, ya udah biasa aja gitu. Nah, tapi gue set SL-nya rada jauh sedikit supaya nggak kena jilat. Kadang kan di chart dia ke bawah dikit terus naik. Iya, dijemput ya lah. Udah, iya, dijemput lah. Nah, ya udah gue cukup agak jauh dikit dan kebetulan bener. Jadi ya hasilnya lumayan lah gitu. Dan kayaknya terakhir kali yang kita sempat ngobrol itu, lu bilang kalau udah profit lu ada waktunya lu ngambil sebelum kena TP ya? Yes, atau betul. Ya. Betul. Gue kalau udah profit, ada yang gue ambil. Nah, mostly justru yang untung adalah yang gue udah take profit sebelum sampai titik target gue. Oke, ya itu menarik. Kenapa? Karena gue sendiri melakukan itu dengan aplikasi yang sama, makanya gue pengen highlight itu. Gue juga merasa begitu sih. Kapan-kapan nunggu TP,
balik lagi. Jadi gue kalau udah mendekati TP gue suka early profit udah. Gua Iya, counter. mendingan gue sih ngerasanya gitu sih. Jadi kalau dia udah naik, mendingan gue langsung udah TP aja. Karena gue ngerasa itu tuh udah resistannya dia gitu. Hmm. Ya, atau udah supportnya dia. Jadi ya Ya, udah ya. beberapa kali ngetesting, nggak tembus dah, gue sikat aja TP daripada enggak. Nah, yang di oil gue lost 300. Itu dua kalinya udah sampai floating 80. Dan gue ngerasa ini belum minimal Oh. target gue, jadi gue nggak TP. Sedangkan itu udah resistennya jebol. Apa bukan jebol, malah balik arah dan Balik ya, ambiar, balik. literally ambiar. Aduh. Ya sudah, jangan sedih, masih menang kok. tapi tapi kita nggak tahu akhirnya gimana ya, karena masih panjang nih sampai Sabtu pagi kan market tutup. Bro William gimana? Kira-kira apa yang lo lakukan ketika mau trading? Validasinya Sama. lah gitu. Sama. Gue pasti akan buka aplikasi dulu, kita lihat dulu signalnya nih, gitu kan. Mana nih? Gue akan prefer untuk pair yang gue familiar lah. Gitu. Biasa gue jarang banget tuh trading pair CHF ya. Pasti kalau nggak gue carinya commodity, kalau nggak USD Japan yen, pound USD, pound yen, kemudian ada apa ya? Ada beberapa itu sih lebih nggak gitu banyak sih sebenarnya variasi gue ya. Kalau nggak Audi USD ya kan, Audi Japan yen, oke itu. Kalau nggak Euro Japan yen juga itu mungkin ditarik. Dari situ, dari signal gue lihat dulu kayak gitu. Kondisi trennya lagi apa, major trennya apa, di time frame daily mereka lagi uptrend atau bearish gitu kan. Turun ke H4 gue cek lagi, H1 gue cek lagi. Baru liatin nih signalnya pas kita buka aplikasi kan sebenarnya kita kelihatan ya risk to reward ratio-nya berapa ya. Ya, betul. Simulasinya kan. Nah di situ gue langsung set pending order. Karena set pending order kenapa? Karena entry level di signal itu kan ada entry level. Dikasih tahu kan entry point kita di mana kan gitu. Kalau lu harga market belum tentu signal itu mengindikasi lu harus masuk sekarang. Bisa jadi signalnya tuh mengindikasikan lu sabar gitu. Entry levelnya bukan di situ, belum kena. Ya. Gitu. Jadi gue set pending order karena gue ngikutin signal kayak gitu. Nah, baru gue lihat di chart lagi, kira-kira TP point sama SL-nya itu masih make sense nggak buat gue? Oke. Gitu. Kalau misalnya SL kejauhan, gue nemu satu swing low nih, gitu ya. Satu swing low, gue mungkin bisa batasin SL naikin ke situ aja gitu untuk minimizing the risk gitu. Kemudian untuk TP-nya juga sama. Kalau misalnya ada di atas masih ada potensi lagi, kira-kira ini ada nemu chart pattern bisa naik lagi, gue ganti kayak gitu. Tapi ketika gue udah nge-set itu, biasanya gue nggak akan intervensi signalnya. Oh, gitu. oke. Berarti lu nggak mungkin early take profit, nggak bakal gitu. Nunggu ya. Pokoknya kalau nggak kena TP tahan. Part of trading plan. Gitu. Ya. Jadi gue stick to the plan. Kalau misalnya itu nggak sesuai, ya udah gitu, nggak usah dipaksain. Artinya apa? Ya memang marketnya nggak bergerak ke arah sana, kayak gitu. Tapi paling nggak ketika gue menentukan SL dan TP itu udah sesuai dengan apa yang gue harapkan, gitu. Jadi gue udah ready to lose or get the money. Oke. Karena kalau misalnya kita kebanyakan intervensi, artinya apa? Ya kita nggak percaya dengan trading plan kita sendiri. Ya, betul. Oke. Make sense. Jadi antara lu berdua ada yang make ini nggak sih signal performance kan ada tuh yang jadi 28 hari terakhir nih signal performance gimana itu dipakai sama sekali atau enggak? Nanya aja. Belakang-belakang jadi pakai sih. Belakang-belakang jadi pakai. Oke. Karena gue juga merasa itu membantu sih. Gue pakai sih. Soalnya kadang kayak kita lihat nih signal yang masuk di notif bukan XAU. Tapi kita lihat ini kayaknya ada potensi. Jadi ketika gue udah buka, by the way selama 2 minggu gue jadi sering buka chart gitu kan. Nah gue lihat ada potensi kan. Nah gue cari signalnya di performance. Gue buka dulu performance, terus gue lihat nih gimana belakangan oke nggak gitu. Kita sekarang lagi work on karena signal ini kan datang sebenarnya dari 3 provider gitu kan, dari beberapa sumber lah. Sekarang kita lagi work on nextnya itu dipisahin gitu loh supaya lebih enak lagi karena setiap analis itu kan punya style mereka masing-masing kan. Jadi we're working on that. Jadi lebih enak lagi kita bisa ngelihat per provider itu performance-nya seperti apa gitu. Instead of XAU total gitu kan. Yes, karena ketika kita ngomongin signal gitu ya, paling nggak mereka tuh bisa memberikan justifikasi. Kenapa sih mereka come up dengan trading plan seperti itu gitu. Trading di time frame berapa gitu. Karena to be honest gue jadi bingung gitu sebenarnya. Mereka ini aimingnya di time frame berapa ya gitu. Dan alasannya kenapa ya? Karena kan cuma purely angka kan, tapi nggak ada analisanya gitu. Kalau misalnya ada analisanya,
very better sih. Akan lebih Ya, mudah ya, banget. sedang ditambahkan itu, sedang ditambahkan, Yes. gitu. Oke, thank you. Nah, terus mungkin berikutnya kita masuk ke biggest win dan biggest loss supaya memberikan gambaran lah gitu kan. Kira-kira maksimum tuh dalam satu trade itu kira-kira bisa kalah berapa sih atau bisa menang berapa sih gitu kan. Karena mungkin orang-orang mungkin nggak kebayang karena tradingnya kan sebenarnya dengan leverage itu tadi William udah ngobrol gitu karena dengan leverage sehingga sebenarnya lu lagi belinya segini gitu tapi duitnya cuma segini. Jadi kalau menang berkali-kali lipat, kalau kalah pun bisa berkali-kali lipat. Nah, biggest win, biggest loss lu kira-kira gimana, Ken? Mungkin lu duluan. Biggest loss gue ya itu oil. Itu ya. Tadi 200, berarti 200 enggak satu ketawa. Jadi ya sudahlah bro, ya sudah terjadi biarkan terjadi. Sekarang kita belajar. Nah, Iya. Jadi berapa? 200. Satu trade-nya 200. Enggak, satu trade-nya ada yang 170, ada yang 130. Jadi totalnya Oke, 300. Oke, berarti 170 itu berarti satu trade itu bisa rugi 17% dari portfolio lu sebenarnya kan, gitu kan? Portfolio di forex. Biggest profit lu berapa? Gue nggak Ada yang ingat sampai actually. Ada yang 100 ada? 50-an. Nggak ada. Nggak ada yang Nggak ada. 100-an, tapi Oke. kayaknya puluhan, 8. Gue nggak ingat ya actually. Coba, gue Oke, mesti buka berarti dulu by the way. nggak apa-apa. Tapi ini kan ini aja. Tapi so basically memang plus minusnya bisa segitu gitu kan ya. Maksudnya supaya penonton ngerti aja gitu kan. Karena banyak kan belum pernah trading nggak ngerti gimana orang bisa total loss tuh gimana caranya kok duit orang bisa hilang gitu loh. Oke. Kalau Bro William loss terbesar dan profit terbesar. Profit tadi mungkin itu yang $230 itu. 200 tunggu. Kalau profit paling gede itu 212. Oke, berarti itu 21% in one trade gitu. Yes. Dan yang semalam itu 212. Oke. Berarti plus minus 20%. Betul. Dan itu ya, kalau misalnya kayak mungkin kita suka bandel gitu ya, kita nggak mau pasang SL. Kalau misalnya gue lihat kayak, wah kalau trade kemarin gue nggak pasang SL, itu margin call. Karena turunnya habis. Jadi benar-benar harus SL, disiplin gitu loh. Loss itu bukan kekalahan, tapi loss itu adalah part of lu managing the risk juga gitu. Iya. Ya. Oke. Dan kalau begitu berarti kita mungkin gue nambahin sedikit buat penonton. Jadi guys, mau duit lu 200, mau duit lu 300, mau duit lu 500 sebenarnya nggak ngefek karena itu yang lagi diomongin Bro Ken dan Bro William adalah sebenarnya satu trade 0,1 lot plus minusnya segitu gitu kan. Jadi itu yang sering kali orang suka confuse gitu. Jadi 0,1 lot itu plus minusnya bisa $100 lah gitu. Jadi ya automatically semakin kecil capital tadi juga udah dibahas, semakin besar juga kenaikan profit dan loss kita gitu kalau dihitung dalam persen. Tergantung pair lah ya. Kalau komoditas kan emang pergerakannya tinggi banget. Tapi kalau misalnya pair forex itu enggak lah, paling 30-40 lah udah gede loh itu. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya lu bisa mengulang nih 2 minggu ini kembali gitu kan, kira-kira apa yang akan lo lakukan berbeda dari sebelumnya gitu? Mungkin itu pertanyaan gue. Ada nggak? Atau menurut lo nggak? Ini memang part of ini kebetulan market is not on my side ya, strategi gue udah bener, gue tinggal terusin aja gitu. Gimana? Memang kalau kita ngelihat lagi kondisi perang kayak gini ya, betul. Juga kacau-kacau ya sebenarnya gitu. Dan dengan kondisi market yang super volatile kayak gini, ya tradingnya harus lebih pendek sebenarnya. Oke. Karena kalau misalnya kemarin gue $150 gue bungkus, kan gue masih dapat saingan gue sama Ken. Iya, benar. Jauh. Ya kan, gue aiming lebih jauh kayak gitu loh. Jadi dengan time panjangin, jadi itu karena gue kena batunya gitu. Jadi dengan market yang lebih volatile, artinya time frame lu harus lebih pendek. Artinya punya profit 50 pip, 60 pip, 70 pip, bungkus aja udah. Jadi menahan grid gitu, grid sih. Grid. Ya oke. Ya, itu poin bagus. Dan juga jangan FOMO ngikutin teman sebelah ya. Jangan FOMO, Ken. Ken, menurut lu gimana? Strategi lu, anything you would do differently daripada apa yang lo lakukan selain yang tadi ya? Tadi kan lu sempat bilang bahwa poinnya harusnya gue nggak ikut-ikutan oil, tapi kalau misalnya kita nggak melihat ini sebagai kompetisi, lu sendiri sebagai trader aja dengan
tanpa ada time period, terus tanpa ada aturan lu harus trade 3 signal, harus begini kan, istilahnya ini kan bener-bener lu di press, di squeeze gitu kan, makanya jadi ya ini itu dia guys, loss itu juga partly juga gara-gara ada aturan kompetisi ya. Tapi basically what would you do differently kalau lu memang cuma trading aja gitu sendiri? Ada nggak? Gua Atau pasti jawabannya bakal beda nih sama Will. Kalau menurut gua, kalau gua nge-trade sendiri, gua kayak itu kan 2 kali oil ketika gua mencoba trade di situ, gua dapat floating profit 80. Nah, di situ sih gue kayaknya udah close aja. Udah, ya udah gue tarik aja. Karena menurut gue nggak bisa tembus, ya udah ngapain gue tunggu lagi. Oh, ada momentum untuk diambil, sikat aja udah. Nah, gue lagi lihat daftar profit and loss gue nih. Angka gue profit terbesarnya $73 itu di gold. Dan ya yang apa? Oil semalam $43 juga di oil, ya itu gue udah cuan. Karena gini, menurut gue kan gue newbie banget, jadi dalam 2 minggu ini salah satu kesimpulan yang bisa gue ambil dengan modal $1.000 dan posisi yang lo ambil pakai 0,1 lot gitu, jatuhnya lebih ke scalping, nggak bisa nge-swing lama-lama. Terus kalau emang dari lu sekali maksudnya lu masuk posisi nih, lu bisa untung segitu, dari 1.000 lu udah bisa untung $50, itu artinya kan udah lumayan. Ya, gitu. Dari 1.000, toh lu sekali masuk posisinya bukan orang nafsuan kan. Sekali aja ya udah cobain lagi. Jadi kayak kita meminimalisir resiko dan kita juga nggak overtrade dan ada untung ya udah gitu. Gue sikat aja. Kenapa harus menurut gue yang jadi salah ketika gue ngelihat Will bisa 211, gue ngelihat $80 gue kecil. $80, Will aja bisa $200. Tapi itu benar loh, itu merusak psikologi. Iya. Karena gue trading Nasdaq, gue bisa aiming kayak $100 tuh easy sebenarnya, $200 tuh easy. Makanya ketika ngeliat trading pip $30 tuh, cuma 30 pip, kecil banget sih gitu. Itu merusak psikologi secara nggak langsung. Nah itu benar banget. Iya. Oke. Kalau gue sih pribadi, gue lebih suka forex karena ya itu plus minus 30, jadi kayak nyolong dikit, tapi akhirnya jadi bukit gitu kan. Karena kita bicara kalau modal 1.000, ambil 0,1 per trade itu 3%, gede gitu kan. Iya, betul. Iya. Tapi ya itu harus ngeklik terus gitu kan. Oke. Nah, kira-kira kalau misalnya kita bicara ini kan besok ada ada NFP nih, non-farm payroll. Buat yang nggak tahu, non-farm payroll itu basically indikator pertumbuhan ekonomi di US lah gitu ya. Jadi besok malam akan ada non-farm payroll. Kira-kira you guys, menurut lo itu dengan kondisi lu sekarang newbie apa segala macam, itu signifikan nggak sih? Lo akan ikut trading nggak sih kira-kira non-farm payroll, atau nggak, gue akan tetap ngeliat signal aja? Atau lo akan consider besok ini kayaknya ada momen gue mau ngeliat fundamental juga? Atau menurut lo nggak, gue mendingan fokus ke signal aja? Non-farm payroll is not for newbie. Oke, non-farm payroll is not for newbie ya. Oke. Ken, menurut lo gimana? Gue tidak bisa menjawab apa-apa karena gue nggak tahu efeknya NFP itu apa. Jadi gue kayak ya udah kenalan aja, sikat aja. Apa yang gue lihat ya udah cobain aja. Ya. Oke, fair. Jadi guys, kalau yang mau tahu non-farm payroll, sorry. Iya, kalau di NFP itu kan gold itu bisa terbang 100 pip dalam 1 menit kan. Iya. Jadi kalau lu salah arah kan bisa nangis. Mampus. Kalau kita bisa punya juara baru besok. Tapi dia cuma ngomong begitu biar lo nggak ikut, biar dia yang trading terus dia yang cuan. Gitu. Jadi oke guys, yang mau nonton non-farm payroll besok itu kalau nggak salah, bentar gue cek, kayak jam 7 itu ya, jam 7 NFP, jam 7 malam besok ada di MEFX live, akan ada, bukan di IG, itu akan bisa tanya kontak personnya atau DM di IG atau mungkin live chat ke customer support, bisa tahu infonya. Nah, caranya nanti bisa inilah, kalau yang mau ikut dan yang mau coba dengan akun demo juga bisa ya, jadi nggak perlu pakai akun real. Nah,
mungkin waktu sangat terbatas, kita memberikan kesempatan kepada penonton yang mau nanya nih. Silakan nanya, nggak disensor kok. Bener-bener mereka sharing experience mereka. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Sambil gue mungkin mau nanya satu pertanyaan terakhir dari gue. Mungkin, jadi kira-kira learning lo apa sih gitu dari menggunakan aplikasi MEFX terus trading forex selama 2 minggu ini menurut lo bisa lo share nggak? Mungkin lo bisa ulang lagi tadi yang udah lo share, tapi intinya menurut lo ada sesuatu yang baru nggak sih yang lo dapat dari sini gitu? In terms of trading kayak forex kayak apa kayak gitu? Kan duluan kan. Siapa dulu? Oh, gue duluan. Oke. Iya. Gue sih merasa ini new experience. Gue malah merasa thank you banget karena udah ditantangin buat ikutan. Sama-sama, thank you. Karena ini benar-benar new experience dan menurut gue ini apa ya? Gue kalau boleh kasih contoh tuh 2017 orang masih sedikit banget yang ngomongin saham. Gadrich udah ngomongin saham. Nah, hari ini orang yang ngomongin forex itu tuh isunya negatif semua, banyak banget. Dan ini adalah apa ya? Sunrise aset, bukan aset ya. Apa ya? Instrumen lah buat trading. Ini tuh sunrise karena melihat dari hasilnya selama lu asah kemampuan lu untuk trading. Karena kan kalau gue benar-benar dari nol lagi gitu ya, gue benar-benar asah cobain semuanya gitu, kayak menurut gue ini selama jam terbang gue banyakin, ini bakal bagus gitu. Tinggal lihat ntar load pekerjaan gue cukup nggak. Gue dulu berhenti trading gara-gara nggak cukup waktu kan. Gue merasa aduh nggak fokus nih, jadi gue invest. Tapi kalau ketika gue santai sih, I think nge-scalp iseng-iseng itu kayak boleh banget gitu. Karena lu bisa apa? Bukan kontrol ya, lebih ke analisa. Lu bisa analisa, lu bisa tahu cut loss di mana segala macamnya. Dan apa ya? Gue ngerasa kalau tadi lu bilang aplikasi, gue ngerasa sebagai newbie ini benar-benar bagus karena gue udah pernah coba another platform sebelumnya tahun lalu. Gue udah coba sekali. Mostly gue bingung karena harus buka MetaTrader dan itu bukan buat pemula menurut gue. Sedangkan positioningnya si MEFX ini lu beneran masuk di apa ya namanya, lu bener-bener mau supaya orang-orang pemula bisa coba at least pakai akun demo dulu. Cuma catatan pentingnya ketika lu pakai akun demo, perlakukanlah itu sebagai duit lu yang asli, akun real. Akun real. Karena ada yang chat DM ke gua, sekali trade untung $780. Ini lotnya berapa gua bilang? Harusnya dia ngikut Trade Venture nih. Gokil loh. Sekali trade gue kayak gila, sekali trade $780, gila nih. Iya, itu sih intinya. Jadi ya giliran profit 780 happy, nggak kedengeran, tapi giliran loss 780 marah-marah. Mampus sih. Oke, thank you. Kalau dari William gimana? Ya, setuju lah sama apa yang tadi dikatakan Ken ya, bahwa sebenarnya dengan adanya signal itu membantu kita, terutama buat teman-teman yang masih bingung untuk milih trading pair apa ya gitu kan. Tadi kan di aplikasi sendiri anak ada referensi gitu ya, signal performance seperti apa. Ya pintar-pintar kita untuk memilah gitu, bahwa ketika ada signal, ya pilihlah signal yang cocok untuk saat itu. Nggak harus semua signal itu dimasukin. Karena kalau misalnya kalian overtrade, ya biasa di situ akan kalah sih kayak gitu. Belajar untuk mengontrol emosi, soalnya lesson learning-nya ketika trading forex ya, bahwa belajar untuk merasa cukup. Kayak gitu. Belajar untuk merasa cukup. Untuk itu dalam banget. Kata orang yang nyarinya panjang-panjang nih. Betul. Karena apa ya? Ya, I wish gitu kan, kita bisa tahu gitu kan. Oh ya ini udah habis gitu. Tapi kan nggak ada yang pernah tahu kan. Oh ini ternyata udah reversal point gitu. Karena ketika namanya market volatile gitu ya, dia lu TP dia terbang tinggi kayak gitu. Lu nggak TP dia malah balik ke SL lagi. Tapi di situ artinya bahwa ketika kita trading, prepare to lose the money. Gitu. Kalau misalnya lu nggak ready, nggak usah dipaksain kok. Karena masih banyak hal-hal lain yang bisa gitu. Kemudian si forex itu yang bilang forex itu judi, kalian nggak belajar soalnya sebenarnya.
Forex itu bukan Ya, judi, men. Forex itu adalah instrumen yang itu kita ngeliatin pergerakan semua tuh kondisi real di market gitu loh. Jadi kita nggak tebak-tebakan, semua tuh bisa dianalisa gitu. Tapi kan balik lagi, bukan kita yang mengontrol market, analisa kita bisa salah. ya, Jadi kalau ya. misalnya analisa kita salah, kita batasi dengan resiko. Kayak gitu. Nah, dengan adanya signal yang dibantu sama MFX sebenarnya bisa membantu kita, oh ini SL-nya segini nih ya kan. Kadang-kadang kita nggak Hmm, tahu kan, SL point-nya betul. di mana gitu. Ya, Kependekan kena jilat, kejauhan pas loss boncos. Tapi ketika lu ngeliat satu signal, dilihat lagi. Resikonya ya. cocok nggak? Kalau cocok ya nggak usah dimasukin. Itu sih. Oke, oke, sip. Thank you, sangat membantu. So mungkin gue jawab pertanyaan juga ya. Tadi ada pertanyaan mengenai aplikasi apa yang bagus untuk pemula, bla bla bla. Nah, gue saatnya iklan gitu kan. Aplikasi yang bagus untuk pemula, MEFX. So basically memang aplikasi MEFX itu dibuat untuk pemula. Kelemahannya adalah MEFX itu aplikasinya masih tidak secepat MetaTrader. MetaTrader is the fastest world leading platform. Tak tuk eksekusi sangat cepat. Ya, we're getting there ya. Kita lagi memperbaiki diri, belajar terus. Cuma enaknya memang ada edukasinya. Nah, tadi ada yang nanya 0,1 lot apa, ada di situ, ada videonya, tapi tanpa lo tahu lot itu apa, lot itu berapa, sebenarnya sebelum lo pasang trade di aplikasi MFX dikasih tahu maksimum loss dan profitnya berapa kalau pasang Excel dan TP. Jadi itu sangat Yes. membantu sebenarnya. Karena Yes. menurut gue kesulitan terbesar forex yang tadi Bro Ken bilang, Bro William juga sempat ngomong, setiap instrumen itu pip nilai poinnya beda-beda. Jadi susah gitu. Tapi di aplikasi ini udah langsung dikasih gitu. Kalau trade ini maksimum profit berapa, maksimum loss berapa gitu ya. Jadi ya itu ya guys. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi sebelum kita closing atau kita closing cukup? Dari gua Paling udah banyak. Kan? Hmm? dari gue Silakan Ken. sih lebih ke ini ya, bukan lebih ke ilmu, tapi kalau teman-teman nonton hari ini cuma nonton doang, menurut gue sayang. At least lu download dan lu cobain akun demo supaya lu tuh ngerti. Ya. Karena Thank you. gue Yeah. kan baru banget nih. Kalau gue kagak cobain tuh gue bener-bener gak ngerti. Karena gue Ya. cobain, gue jadi banyak tanya. Dan gue tanyanya ke William di dalam grup. Kalau dia jawabnya ngaco tuh gue bisa terjerumus tuh. Untung dia jawabnya bener. Lu sedih gak bro? Dia nyontek lu tapi dia yang menang bro. Gimana caranya coba? Kita harus mengedukasi gitu kan. Kita bertanding, tapi kita harus bisa membuat lawan kita juga pintar. Bener nggak? Kalau nggak kan kita nggak fair jadinya. Gitu. Kalau menang itu biasa lah. Gue feeling nih besok dia ada senjata maut yang mendadak Jumat sebelum market tutup. Just. Takut gue tuh kalau dia kali Senyuman bisa berapa ratus, gila. Senyumannya masih yakin begitu gitu loh. Oke. Will, ada yang mau ditambahin sebelum kita tutup? Ya berhati-hatilah gitu ya, karena Berhati-hatilah. karena kalau misalnya kalian kalah, itu adalah keputusan kalian kok. Jangan nyalahin Ya. orang, ya kan? Ya. You have to know what you are doing before you start doing what you are doing. Apa sih ngomong Ya. gue? Intinya gitu. Jadi jangan ikut-ikutan gitu ya. Kayak Ken gitu kan ikut-ikutan, nggak apa-apa. Tapi dia udah merelakan kalau itu harus loss gitu. Tapi kalau misalnya Ya. lu ikut-ikutan, kemudian lu kalah terus kemudian marah-marah, ya itu konsekuensi. Karena lu ikut-ikutan. Oke. Tidak Thank ada, you banget nih. tidak ada cara yang paling gampang untuk mendapatkan uang ya. Semua tuh butuh effort, semua tuh butuh sacrifice dulu kayak gitu. Sekarang kalau misalnya lu loss, anggaplah itu sebagai uang belajar. Ya, Gitu. Karena dengan lu belajar, makin lama lu makin dewasa nih ketika lu trading. Jadi lu paham, oh tipe gue tuh seperti ini. Gue kemarin loss seperti ini, berarti gue harus memperbaiki seperti apa lagi gitu. Itu menurut gue lesson learn-nya ya ketika kita trading. Kekalahan itu yang membuat kita semakin lama semakin dewasa. Bener Setuju. banget. Mungkin dari gue yang closing ada satu yang sebenarnya pengen gue tambahin untuk semua yang nonton yang masih online saat ini, yaitu kalau memang lo memutuskan untuk trading forex dengan akun live, pertimbangkan, karena kita nggak bisa ngatur cara lo trading, pertimbangkan stop loss setiap kali lo trading, kalau bisa pasang gitu kan. Kalau memang strategi lo itu sulit pasang stop loss, tapi ideally ada stop loss somewhere, karena yaitu kita bisa loss besar kalau kita leverage besar, lossnya sangat besar, bisa sampai 100% uang kita. Dan itu di agreement ketika buka account itu ada, Anda bisa kehilangan uang dalam jumlah besar dalam waktu yang sangat singkat. Itu dijelaskan karena memang itu kalau nggak ada stop loss seringkali orang masih bandel,
Jadi gue cuma akan bilang kalau lu mau coba pasang stop loss, kalau stop loss langsung ketahuan kok ruginya maksimum $30, ruginya maksimum $50. Jadi sebenarnya forex nggak scary sama sekali gitu. Karena kita tidur pun bangun ya maksimum lossnya segitu ya, slip ya beda dikit-dikit lah karena market execution gitu kan. Dikit lah selisihnya paling. Apalagi kalau trading 0,1 lot itu sih. Sekali lagi thank you banget guys. Gua sendiri kali ini fun lebih fun lagi karena kebetulan ini kedua kali kita trade venture, kita sudah tahu ini ya. Jadi dan lu berdua sportif banget. Thank you banget. Dan dari tim juga sangat-sangat happy gitu ya. Kita bisa discuss bareng, kita bisa belajar bareng dan sharing dengan yang lain. All the best. Beyond this point, beyond trade venture, pengumuman pemenang trade venture, apakah Broken yang akan menang atau akan disalip last minute oleh Bro William?